Shalom, shalom. Selamat malam buat Indonesia. Saya menyapa Anda, Bapak Ibu yang terkasih. Malam ini kita akan belajar topik yang sangat menarik ya. Topik ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan hal yang lain, tetapi melalui penebusan hari ini kita mau menyingkapkan apakah Terah sudah mati saat Abraham waktu dipanggil keluar dari Haran. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya mari kita bersatu hati dulu berdoa yang dipimpin oleh Ibu Aling. Dipersilakan. Iya, baik, terima kasih Bu Heni. Baik, mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pembelajaran kita. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena kembali kami bisa berkumpul malam ini dan juga dalam keadaan sehat untuk kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapak. Ya Bapak, biarlah kiranya selalu ada penyertaan-Mu dan juga pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami ini. Berkatilah Ibu Heni ya Tuhan yang akan menjadi moderator di dalam kelas ini. Mampukan Ibu Heni untuk bisa memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik, dengan lancar, hingga pembelajaran ini sampai selesai. Berkati juga para operator ya Tuhan yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka juga dapat melakukan tugasnya, dimampukan untuk melakukan tugasnya dengan baik dan juga dengan lancar dan bertanggung jawab. Berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga selama kelas pembelajaran kami berlangsung, internet kami berjalan dengan lancar. Dan berkatilah juga Pak Yudi yang akan menjadi narasumber pada malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Pak Yudi dan berikanlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Yudi bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua sesuai dengan kehendak hati-Mu dan memberikan kami pemahaman yang benar. Dan berkatilah juga kami ya Tuhan, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube yang mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami juga hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu memahami dengan benar apa yang disampaikan oleh Pak Yudi, dan jadikanlah firman itu rema di dalam diri kami Tuhan. Mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, menjadi saksi-Mu, memberkati sesama kami dengan memberitakan dan mengajarkannya kepada mereka. Dan kami serahkan juga waktu pembelajaran kami ini ya Tuhan di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kasih. Baik Bapak Ibu, kita mau lebih mengenal siapa narasumber kita hari ini ya. Dipersilakan untuk memperlihatkan profilnya terlebih dahulu. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado, 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan, beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Tragawana 1 Nomor 2 Puri Cinere, Depok.
pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok, dosen di STT Hagiasmos Mission Jakarta, dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, demikianlah profil dari Bapak narasumber kita, yaitu dosen kita malam ini adalah Pendeta Yudi Lengkong ya. Untuk tempat dan waktunya dipersilakan Pak. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, terima kasih. Ini jadi biasa schedule-nya saya adalah hari Jumat, tetapi diberikan kesempatan untuk memberikan penjabaran mengenai suatu topik yang ditanyakan, sehingga bisa memperluas wawasan iman kita, terlebih kita bisa memegang erat tentang firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Bahwa firman Tuhan benar adanya, firman Tuhan yang di dalam Alkitab yang kita pegang itu merupakan 100% firman Tuhan, tidak memiliki kesalahan, dan ini membuat kita lebih teguh lagi. Jadi meneguhkan kita untuk bersemangat bahwa, berantusias bahwa Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang ada dasarnya, Tuhan yang menjelaskan segala sesuatunya berdasarkan bukti, dan lebih lagi bukti tersebut kita bisa melihatnya, kita bisa merasakannya, mengalaminya lewat iman kita. Jadi malam hari ini kita akan bersama-sama melihat mengenai satu tema yang sebenarnya beberapa waktu yang lalu ini sudah pernah saya sampaikan sekilas, memang tidak menekankan mengenai hal ini, tetapi sekilas hal ini disampaikan lewat tema kehidupan pemisahan dalam hidup Abraham. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat tentang tema yang lebih spesifik. Ada satu hal yang memang diangkat di dalam buku Sejarah Penebusan, dan saya hendak memperkenalkan tentang salah satu metode untuk mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab lewat bantuan atau alat bantu buku seri Sejarah Penebusan. Dan kita tema malam hari ini berdasarkan buku seri Sejarah Penebusan, seri pertama, yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Jadi kita akan bahas mengenai tema Sudah Matikah Tera ketika Abraham meninggalkan Haran. Ini nanti kita akan lihat bersama-sama maksudnya apa gitu. Apa sih yang dibicarakan? Kenapa ini tema bisa muncul dan kenapa kita harus capek-capek mempelajari tentang hal ini? Apakah ini penting atau tidak gitu? Oke, jadi dengan tema ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Saya berdoa kiranya kita semua bisa penuh dengan kasih karunia Tuhan. Baik, ya ini buku seri Sejarah Penebusan yang saya maksudkan tadi, silsilah di Kitab Kejadian, dilihat dari sudut pandang penyelenggaraan sejarah penebusan, ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Nah, kita baca dulu. Ini merupakan kalau kita lihat di dalam penyusunan skripsi, tesis, esai, hal yang seperti itu. Jadi ada sebelum memunculkan suatu topik, perlu ada dasarnya. Ini masalahnya ada di mana sih? Gitu. Jadi kita temukan dulu permasalahannya itu ada di mana. Kisah 7 ayat 2 sampai 4. Kisah 7 ayat 2 sampai 4. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Ya, jadi ini merupakan khotbah terakhir dari Stefanus. Kalau kita memperhatikan kisah para rasul pasal 7, ini merupakan khotbah yang luar biasa, berisikan sejarah penebusan dari Allah yang bekerja sejak pada mulanya sampai pada Yesus Kristus datang. Bagaimana Yesus Kristus menggenapi sejarah penebusan. Nah, ketika memulai khotbahnya, Stefanus memulai dengan menyampaikan Abraham, tentang Abraham. Maka kita bisa terpikirkan bahwa ternyata kenapa Stefanus ini hendak berbicara tentang Abraham. Pada akhirnya kalau kita lihat di ujung atau di bagian kesimpulan khotbah dari Stefanus, Stefanus hendak menekankan Yesus Kristus datang sesuai dengan janji. Yesus menggenapi semua penyelenggaraan, semua perencanaan, nubuatan, segala sesuatu yang telah Allah janjikan kepada umat Tuhan. Jadi untuk membicarakan tentang Yesus, Stefanus pertama-tama dia membuka pendahuluannya dengan apa? Dengan Bapak Abraham. Hal ini mengingatkan kita kepada silsilah Matius pasal 1. Silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda dan saudara-saudaranya. Maka kita bisa memperhatikan Abraham merupakan sosok yang penting di dalam sejarah penebusan. Lewat Abraham inilah pekerjaan penebusan Allah begitu nyata dan begitu progresif dijalankan di dalam sejarah sampai pada akhirnya Yesus Kristus datang. Nah, ketika membicarakan mengenai Abraham, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, penuh kasih karunia Tuhan, dia berkhotbah. Nah, ketika dia berkhotbah, dia mengatakan di ayat yang keempat bahwa apa? Bahwa Abraham keluar dari negeri orang Kasdim, kemudian menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, jadi ke Kanaan. Nah, jadi kita akan terfokus ke ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat. Baik, sebelumnya mari kita lihat mengenai historicity kitab Kejadian. Maksudnya begini, kitab Kejadian seringkali dilihat sebagai suatu dongeng, suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi. Sehingga kenapa ada pendapat yang demikian? Karena mereka memperhatikan Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal yang ketiga, ini isinya nggak masuk akal. Jadi dengan pikiran yang sangat kecil dari seorang manusia, ciptaan Allah, mereka menganggap bahwa firman Allah itu seperti otaknya yang kecil. Ini manusia. Makanya kita perlu Tuhan, supaya kita tahu kebesaran Allah. Manusia perlu berapa ribu tahun untuk bisa sampai ke bulan. Benar ya? Baru tahun 60-an baru pergi ke bulan. Benar ya? Tetapi tentang bulan itu, Alkitab sudah bicara bahwa Allah yang memegangnya supaya nggak jatuh. Gelantungan dia di atas. Kita ada pohon Natal, ada yang ornamen Natal yang bulat-bulat itu kan perlu dicantolin ke pohonnya, ke daunnya, supaya tidak jatuh kan? Tetapi bulan, luar biasanya dia tidak jatuh. Meskipun tidak ada yang menahannya. Jadi apa yang menahan dia supaya tidak jatuh? Firman Allah. Firman Allah menetapkan segala sesuatunya. Ibrani 11 ayat 1 menyatakan hal itu. Ibrani 11 ayat 1 dan seterusnya. Nah, makanya kita perlu lihat bahwa pandangan-pandangan orang tentang Alkitab, bahwa Alkitab itu seperti Alkitab itu hanyalah tentang suatu kiasan.
Oh, itu hanya kiasan belaka, hanya ada maknanya saja. Jadi terserah Tuhan mau tulis apa, bodoh amat itu mau nyata atau tidak, fakta atau tidak, yang penting kita terima maknanya. Inilah manusia dengan otaknya yang begitu kecil. Nah, Allah memberikan kita iman supaya kita apa? Supaya kita mengerti. Jika kita tidak paham, berdoalah, belajarlah, memohonlah, memintalah, maka akan dibukakan. Apa yang disingkapkan itu akan menjadi milik kita. Apa yang tersembunyi itu akan menjadi milik Tuhan. Tetapi jika itu disingkapkan, maka itu menjadi milik kita. Baik, historicity kitab Kejadian. Kitab Kejadian bukanlah dongeng, bukanlah itu ditulis apa adanya hanya karena hanya menekankan tentang makna. Tidak. Tidak seperti itu. Jika kita berpandangan seperti itu, maka kita akan menjadi penganut aliran sesat. Di zaman rasul-rasul ada suatu aliran yang menganggap begini. Yang penting rohaninya saja. Yang penting rohaninya saja. Ya. Entah itu makna rohani, hal-hal rohani, daging ini nggak perlu. Nggak perlu. Gitu ya. Pada akhirnya ini menjadi suatu penyesatan. Makanya kita harus terima Alkitab. Apa adanya Alkitab. Bahwa Alkitab ditulis dengan tujuan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Ya, untuk menyelamatkan kita. Bukan untuk perdebatan ilmu pengetahuan. Nah, ini kita harus mengerti. Jadi, kalau kita perhatikan, salah satu yang diperdebatkan mengenai kitab Kejadian adalah tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh di dalam kitab Kejadian yang tahun-tahun kehidupannya itu ratusan tahun, hampir 1000 tahun, itu mitos belaka. Mereka sebenarnya bukan manusia. Bukan manusia yang real, yang hidup di dunia ini. Tetapi itu merupakan hal yang keliru. Kejadian, saya ambil contoh. Kita bisa ambil contoh yang lain-lainnya, tetapi ya sebenarnya sudah ada banyak yang membahas mengenai historicity Alkitab, tapi saya hanya bahas satu saja. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 ini bicara tentang Henok. Bahwa Henok dia hidup bergaul dengan Allah, lalu dia tidak ada lagi. Ini Henok. Dia diangkat oleh Allah. Ini adalah sosok yang hidup semasa dengan Adam yang pernah tinggal di Taman Eden. Ini adalah sosok yang hidup ribuan tahun yang lalu. Nah, tentang kejadian Henok yang ada di Kejadian 5 ayat 21 sampai 24, apakah dia adalah secara sejarah adalah orang yang nyata? Kalau kita perhatikan, Alkitab menjelaskannya. Di kitab Kejadian disebutkan bahwa Adam memperanakan Set, Set memperanakan Enos, Enos memperanakan Kenan, Kenan memperanakan Mahalalel, Mahalalel memperanakan Yared, Yared memperanakan Henok. Jadi, Henok adalah keturunan ketujuh dari Adam. Nah, 4000 tahun setelah zaman Adam, 4000 tahun setelah zaman Adam, apa yang terjadi? Kitab Yudas di Perjanjian Baru mencatat tentang hal itu. Yudas 1 ayat 14 dikatakan juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Di sini ditekankan, Henok keturunan keberapa? 7. Jadi, Alkitab itu konsisten menyatakan keberadaan seseorang. Sehingga ini merupakan suatu pembuktian bahwa Alkitab adalah firman Tuhan apa adanya. Orang-orang ini, tokoh-tokoh di Kejadian pasal 5, itu adalah orang yang beneran hidup, beneran ada di dalam sejarah. Nah, maka ini menuntun kita untuk melihat bahwa apa? Bahwa Alkitab itu nyata apa adanya. Alkitab ditulis dengan suatu alasan, dengan suatu tujuan untuk menyatakan pekerjaan penebusan. Bagaimana Yesus akan datang dan Yesus Yesus pekerjaan yang akan dia lakukan yaitu penebusan, apa yang akan dia jalankan, apa yang akan
dia lakukan itu semuanya berdasarkan dengan kitab suci. Itu sebabnya kita perlu melihat Alkitab, bahwa Alkitab itu memiliki tujuan, bukannya ditulis seenaknya. Ini, ya. Kemudian ketika kita bicara mengenai historicity Alkitab, maka kita bisa melihat tentang Abraham. Nah, saya review sedikit tentang dua panggilan Abraham, karena kita akan membahas tentang kisah 7 ayat yang keempat tadi. Dua panggilan Abraham. Jadi, Bapak Ibu, Abraham dalam panggilan yang pertama dari Ur Kasdim ke Haran. Jadi dari panggilan yang pertama, kalau kita lihat dari Ur Kasdim, ini di kisah 7 ayat yang kedua dan ketiga. Ayat 2 dan ketiga, di situ waktu Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, dia disuruh untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya. Siapa saja yang pergi? Ini dicatat di Kejadian pasal 11 ayat 31. Yang pergi adalah Tera, Abram, dan Lot, serta siapa? Sarah. Oke. Nah, maka kita bisa lihat di kisah 7 ayat 2-3, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia. Nah ini, Mesopotamia, Ur Kasdim ya. Sebelum ia menetap di Haran dan berfirman kepadanya. Jadi, ini merupakan panggilan yang pertama ya. Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, sambungan ayat ini ada di mana? Kejadian 11 ayat 31. Ya, jadi yang pergi adalah Tera, Abram, Lot, dan Sarah. Kemudian kalau kita lihat di Haran, Allah menampakkan diri kepada Abraham dan memanggilnya. Ini panggilan yang kedua. Kisah 7 ayat 4 dan Kejadian 12 ayat 1 disebutkan di situ. Jadi panggilan yang kedua dari Haran itu kisah 7 ayat 4 dinyatakan, pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Kalau kita lihat, ini ditulis di Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, kita coba lihat Kejadian pasal 1. Karena ini saya tidak tampilkan. Coba kita lihat. Sebentar ya. Kejadian 12 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu sebabnya kalau kita baca di kisah 7 ayat 4, di situ dikatakan Abraham pindah dari Haran ke Kanaan. Abraham pindah dari Haran ke Kanaan. Yang pergi itu Kejadian 12 ayat yang kelima dikatakan bahwa yang pergi adalah Abram, Sarah, dan Lot. Ya, Abram, Sarah, dan Lot. Ini Kejadian 11 ayat 31, lalu Tera membawa Abram, ini yang tadi ya, yang mereka meninggalkan Ur Kasdim. Lalu Tera membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham, anaknya, lalu ia berangkat bersama saudara mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi mereka seharusnya pergi ke Kanaan, tetapi di tengah-tengah mampir di Haran dan menetap di sana. Oke, menetap di sana. Nah, dari sini kalau kita lihat, kita sudah sampai kepada bagaimana Abraham itu dipanggil oleh Allah dari Haran ke Kanaan. Muncul pertanyaan, sudah matikah Tera ketika Abraham meninggalkan Haran? Ini ya, ini judul hari ini. Baik, kalau kita lihat, ketika Abraham meninggalkan Haran di usia 75 tahun, Tera itu berumur 145 tahun, masih hidup. Gitu ya. Sekali lagi, ketika Abraham meninggalkan Haran, itu usianya 75 tahun. Waktu itu Tera berumur 145 tahun.
dan masih hidup. Kita lihat beberapa ayatnya. Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi ketika pindah atau berangkat dari Haran, umurnya berapa? 75. Nah, sekarang mari kita lihat Kejadian 11 ayat 26. Dikatakan, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Nah, jadi ketika Terah itu berumur 70 tahun, ia memperanakan Abram. Memang Alkitab mencatat tentang Nahor dan Haran. Tetapi ketika kita mencoba untuk memahami Alkitab, Abram dia merupakan yang sulung, sehingga ketika dia itu dicatat namanya lebih dulu, ini bukan berarti Abram, Nahor, dan Haran ini kembar tiga. Bukan. Tetapi karena Nahor dan Haran ini tidak ada penjelasan lagi di dalam Alkitab yang bagian-bagian yang lain, maka angka atau usia 70 tahun, Terah usia 70 tahun, ini menunjuk kepada waktu atau usia ketika ia mendapatkan Abram. Bapak Ibu bisa melihat satu contoh yang lain. Ketika metode ini dituliskan. Coba kita lihat ya. Kita sedikit ilmiah ya atau akademis. Di Kejadian pasal 5 ayat 32. Di sini dibilang apa? Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Dari sini, apakah Sem, Ham, dan Yafet ini kembar tiga? Tidak. Jadi apakah Nuh umur 500 tahun, kemudian Sem lahir? Enggak juga. Jadi apa maksud 500 tahun di sini? Usia 500 tahun dari Nuh, ini menunjuk kepada bahwa setelah dia berumur 500 tahun, dia mulai mendapatkan anak. Sem, Ham, dan Yafet. Kenapa? Kenapa bukan umur 500 tahun? Karena ketika kita mempelajari, kita memperhatikan di Kejadian pasal 11, kita bisa menemukan bahwa di Kejadian pasal Kejadian pasal 11 ayat yang ke-10, di sini ada keterangan tambahan, ada petunjuk sehingga kita bisa menemukan berapa persis umur dari Nuh ketika Sem lahir. Nah, mungkin ini kita pernah bahas ya, saya agak lupa. Di setiap hari Jumat nanti bisa cek lagi. Maksudnya apa? Maksudnya Sem lahir, jadi ketika Sem itu 100 tahun, ini adalah 2 tahun setelah air bah. Sekali lagi, Sem berumur 100 tahun, itu adalah 2 tahun setelah air bah. Sedangkan air bah itu terjadi, Nuh berumur 600 tahun. Artinya apa? Ketika Sem berumur 100 tahun, Nuh berumur 600 tambah 2 berapa? 602. Sehingga kita bisa tahu bahwa Sem lahir ke umur Nuh berapa? Umur Nuh 502. Nah, ini. Maka kita bisa lihat bahwa ada pencatatan demikian sehingga kita bisa melihat bahwa oh ya ada detailnya. Ya, tetapi tentang Abraham tidak dicatat demikian. Tidak ada penjelasan yang lain, tidak ada petunjuk yang lain. Sehingga cara yang paling mudah untuk memahami ayat ini adalah, Terah ketika usia 70 tahun, Abraham lahir. Setelah itu, Nahor lahir, Haran lahir. Seperti itu, ya. Jadi, maka kita bisa menemukan beberapa fakta. Yang pertama, usia Terah waktu Abraham lahir itu 70 tahun. Usia Abraham ketika berangkat dari Haran itu 75 tahun.
Tera saat Abraham berangkat ke Haran usianya berapa? Gampang. 70 ditambah 75. Itu adalah berapa? 145 tahun. Usia Tera ketika meninggal, kalau kita baca di Kejadian 11 ayat 32, Kejadian 11, mari kita lihat. Kejadian 11. Kejadian 11 ayat 32, dikatakan umur Tera ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Lalu ia mati di Haran. Jadi ketika Abraham berangkat dari Haran menuju Kanaan di usia 75 tahun, usia Tera waktu itu adalah 145 tahun, Tera masih hidup di Haran. Dia masih hidup dan meninggal. Masih apa? Masih 60 tahun lagi setelah berpisah dengan Abraham, baru Tera meninggal. Maka ketika Abraham pergi meninggalkan Haran menuju Kanaan, Tera sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Masih hidup. Menurut penelitian, ketika kita meneliti dan mengkaji, menganalisa tahun-tahun kehidupan Bapak leluhur di Kejadian pasal yang ke-11, kita mendapatkan 11 dan 12, kita mendapatkan bahwa Tera masih hidup ketika Abraham pindah dari Haran ke Kanaan. Ya, nah, ini sebentar, ini saya rubah dulu ya. Ini saya salah ketik. Kanaan. Nah, oke. Baik. Ya, jadi usia Tera saat Abraham berangkat ke Kanaan itu 145 tahun. Ya. Ini ya, seperti ini. Jadi Tera masih hidup. Tera masih hidup. Yang kemudian kita coba bandingkan apa yang Stefanus maksudkan di Kisah 7 ayat 4. Ya. Kisah 7 ayat 4. Jadi kita masuk, kita kembali lagi ya setelah pendahuluan, setelah isinya, kita lihat penyelesaian pertanyaan tersebut. Kisah 7 ayat 4. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Nah, di sini kalau kita lihat, Stefanus itu, dia adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Emang Roh Kudus nggak tahu bahwa ketika Allah menyuruh Abraham pindah dari Haran ke Kanaan, Tera masih hidup? Apakah Roh Kudus tidak tahu? Roh Kudus tahu. Bapak Ibu, kita jangan ragu mengenai hal itu. Roh Kudus, dia Allah. Ya, dia tahu. Maka ada sesuatu alasan kenapa Stefanus lewat dorongan Roh Kudus berbicara bahwa setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia, Abraham, pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Ada alasan, ada tujuan. Ada tujuan. Ya. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu mengenai hal ini. Jadi, kata meninggal yang digunakan di ayat yang keempat ini, Kisah 7 ayat yang keempat, itu adalah apotnesko. Apotnesko. Apotnesko ini memiliki kedua makna meninggal. Baik itu secara jasmani maupun itu secara rohani. Secara jasmani atau secara rohani. Di Kisah 7 ayat 4 ini digunakan dengan arti rohani atau simbolis. 1 Korintus 15 ayat 31 kita bisa melihat hal itu. 1 Korintus 15 ayat 31, kata apotnesko digunakan oleh Rasul Paulus. Dia katakan begini, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut.
Apotnesko kata mau di sini. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Di dalam terjemahan Yunaninya, atau Bapak Ibu bisa bandingkan dengan terjemahan Inggris, di sini disebutkan bahwa I die daily. I die daily. Every day I die, katanya. Every day I die. Bapak Ibu bisa mengerti, Rasul Paulus setiap hari mati katanya. Apakah itu secara jasmani? Enggak kan? Itu memiliki arti simbolis. Tetapi kata yang digunakan adalah apotnesko. Kata yang sama, die, mati, maut. Kata yang sama dengan kata meninggal di Kisah 7 ayat yang keempat. Menurut HELPS Word Studies, apotnesko ini gabungan dari kata apo dan nesko, away from atau to die. Jadi terpisah, ini terpisah, terfokus kepada pemisahan, ini pemisahan dengan ada mengalami kematian, ini dipisahkan dari. Nah, ini kita sementara eksegesis. Ini kalau dalam teologi ya, eksegesis. Kita mempelajari ayat, kemudian kata-katanya. Tetapi nggak semua ya, apotnesko. Jadi kata apotnesko ini berfokus kepada pemisahan sampai-sampai rasa mati. Ini. Pemisahan, mengalami pemisahan sampai-sampai itu rasanya mati gitu. Ini kalau arti simbolis, gitu ya. Arti apa adanya secara jasmani ya meninggal, terpisah apa? Terpisah ini jiwa, roh jiwa dan tubuh itu terpisah, gitu ya. Jadi ada kata pemisahan dan ada makna pemisahan dan ada makna kematian. Nah, kembali kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di Kisah 7 ayat 4. Bagaimana kita memahami hal ini? Bagaimana kita memahami hal ini? Abraham secara nyata, secara jasmani, dia berumur 75 tahun waktu dia menerima panggilan yang kedua dan ambil ketetapan hati, pergi meninggalkan Haran menuju Kanaan. Pada waktu itu usia papanya adalah 145 tahun, masih hidup. Akan tetapi Allah memberikan perintah. Apa perintah Allah? Perintah Allah kepadanya adalah Kejadian 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah terah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada penekanan rumah bapamu. Maksudnya apa? Maksudnya dia harus memisahkan diri dari ayahnya. Harus memisahkan diri dari ayahnya. Kenapa? Karena kehendak Allah bukanlah Haran, melainkan Kanaan. Tetapi dalam kondisi ayahnya yang masih hidup di zaman patriarkat atau zaman ketika ayah kepala keluarga mengambil keputusan dalam segala hal, semua orang harus taat dan tunduk. Abraham harus mengambil keputusan, ketetapan hati untuk memisahkan dirinya dari ayahnya, meskipun rasanya seperti apa? Mati. Seperti mati rasanya. Artinya apa? Artinya Tera, ayahnya, harus apotnesko di dalam hati Abraham. Hanya setelah itu barulah apa? Abraham bisa meninggalkan Haran dan pergi ke Kanaan. Hanya setelah memiliki hati yang demikian, hanya memiliki hati apotnesko,
barulah Abraham bisa pindah. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kita lompat langsung ke kesimpulannya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat begini, Yosua 24 ayat 2 sampai 3. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Artinya apa? Sejak pembangunan Menara Babel, Peleg dan keturunannya itu selalu apa? Selalu jatuh dan jatuh makin jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Pada akhirnya mereka menjadi penyembah berhala. Penyembah berhala. Jadi kita bisa bayangkan di zaman itu, Tera, dia merupakan sosok yang menyembah berhala. Dia menyembah berhala. Ada catatan kuno tentang Tera ini. Tera itu memiliki toko berhala. Dia jualan berhala. Satu ketika, ini cerita ya, ketika Tera itu harus pergi keluar kota. Ya, keluar kota dan dia suruh kepada Abraham untuk jaga tokonya. Ketika ayahnya itu kembali keesokan harinya, dia mendapati bahwa toko berhalanya ini, itu berhalanya udah hancur semuanya dan tinggal yang besar. Lalu apa yang terjadi? Jadi sebelumnya Abraham hancurkan semua berhala-berhala itu, kan ada dari kecil sampai besar, yang seukuran manusia, yang lebih besar juga ada. Nah, Abraham hancurkan semuanya dan sisakan yang besar. Kemudian ketika ayahnya kembali, si Tera ini kembali, Tera kan marah gitu ya. Marah, dia kaget, dia tanya, Abraham, apa yang terjadi? Abraham bilang apa? Oh, tadi malam mereka berantem semuanya. Berantem semuanya, yang menang yang paling besar ini. Tahu Tera jawab apa? Mana mungkin itu terjadi? Mereka hanya benda mati. Tera bicara seperti itu. Waktu itu Abraham bilang apa? Papa sudah tahu itu benda mati, ngapain disembah, ngapain dijual. Seperti ini. Jadi Tera merupakan penyembah berhala. Menyembah Allah lain. Hal-hal ini membuat kehendak Tuhan yang harusnya pergi ke Kanaan, kehendak Tuhan yang adalah Kanaan, tetapi karena penyembahan berhala, maka mereka berlambat-lambat di Haran. Berlambat-lambat di Haran. Arti nama Terah adalah berlambat-lambat. Berlambat-lambat. Jadi dia memperlambat kehendak Tuhan. Sehingga Allah harus menampakkan diri untuk kedua kalinya kepada Abraham. Dan menyatakan apa? Abraham, pergilah dari rumah bapamu. Di saat itu, Abraham mengambil ketetapan hati. Untuk apa? Papanya, Tera, sudah apa? Apot nesko di dalam hati dia. Apot nesko di dalam hati dia. Pengajaran ini tetap konstan. Bahkan sampai hari ini. Yesus Kristus telah menetapkan hal itu. Bahwa apa? Bahwa harus mendahulukan kerajaan Allah dibanding segalanya. Lebih spesifik lagi, Yesus sendiri bicara apa? Matius 10 ayat 37. Maaf, ini salah, ini belum dihapus ya. Matius 10 ayat 37. Yesus bilang apa? Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Jadi kita bisa menyaksikan bahwa Abraham harus memilih. Mau taat Bapa di sorga atau Bapa di dunia. Hari ini kita mau taat Bapa yang mana? Kita harus taat Bapa yang di sorga. Apakah itu dengan menyepelekan Bapa orang tua yang di dunia? Tidak demikian. Tugas kita untuk membawa iman kepada mereka. Nah, ini membawa iman. Membawa iman kepada Yesus Kristus kepada mereka. Perkenalkan Yesus kepada mereka. Doakan mereka. Jadi Abraham, dia keluar dari Haran setelah ayahnya meninggal. Ini memperlihatkan betapa besar keputusan iman Abraham sehingga bersedia pergi untuk ikut hanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan. Kematian itu menyedihkan. Benar ya?
Pemisahan itu menyedihkan. Tetapi kita harus apotnesko terhadap hal tersebut, pada akhirnya bisa ikut Tuhan sampai akhir. Karena Tuhan adalah kerajaan surga. Tanah kanan itu tanah janji. Kita semua mau ke sana kan? Mau ke sana. Nah, mengenai hal ini, mengenai kontroversi antara pencatatan Tera sudah meninggal atau belum ketika Abraham meninggalkan Haran, ini semua menjadi perdebatan di dunia teologi ya, dari dulu, bahkan sampai hari ini. Tetapi lewat buku sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, seri pertama, silsilah di Kitab Kejadian, diberikan solusinya berdasarkan Alkitab, berdasarkan kehendak Tuhan. Kita perlu ingat bahwa Diakon Stefanus berbicara, berkhotbah di Kisah pasal 7, tujuannya untuk menekankan Yesus yang orang Yahudi, pimpinan-pimpinan agama bunuh. Yesus itulah Tuhan. Dialah Mesias yang dijanjikan di dalam sejarah penebusan. Tetapi mereka membunuhnya. Gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak apotnesko dengan pikiran mereka yang sempit, kedagingan mereka, dan semua ajaran-ajaran yang sia-sia, yang kosong, yang selama ini mereka pegang. Jika hari ini kita yang percaya Yesus, jika hari ini kita yang mengajarkan, menginjil, menyampaikan Injil, mengajarkan firman di dalam Alkitab, mengajarkan Tuhan kepada orang lain, tidak apotnesko, saudara, kita akan berakhir seperti pemimpin-pemimpin agama 2000 tahun yang lalu. Yang ngapain? Yang membunuh Tuhan sendiri. Kita tidak mau itu terjadi kan? Mari kita memegang iman kita berlandaskan firman Tuhan di dalam Alkitab yang adalah 100% firman Tuhan. Jika itu belum disingkapkan, masih tersembunyi, itu tersembunyi, maka itu adalah milik Tuhan. Jika itu dinyatakan, itu adalah bagi kita manusia. Hari ini telah dinyatakan bagi kita. Ya, sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2007 sebenarnya. Tetapi ini dinyatakan bagi kita berapa tahun yang lalu? Dari tahun 2007. Sudah sangat lama kan? Dinyatakan bagi kita hari ini. Ini merupakan penyingkapan pertama dalam sepanjang sejarah dunia oleh Pendeta Abraham Park. Betapa bersyukurnya kita. Kenapa ini harus saya nyatakan? Supaya kita bisa memperhatikan bahwa Alkitab adalah 100% firman Tuhan. Pendeta Abraham Park katakan bahwa apa? Jika kita belum mengerti, itu karena memang kita belum nyampe. Bukan berarti oh itu hanya Tuhan yang tahu. Buat apa tahu? Ya udah diam aja. Nggak usah cari tahu. Bukan begitu sikap iman kita. Belajarlah, bertumbuhlah sampai kepenuhan Kristus. Sampai kepenuhan Kristus. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kita semua bisa memegang iman kita sampai akhir. Kita tidak salah paham kepada firman Tuhan. Jika kita belum mengerti, jangan terburu-buru untuk menghakimi Alkitab. Oh, itu bukan firman Tuhan. Oh, itu salah. Oh, itu dongeng. Oh, itu apa semuanya. Kenapa? Karena kita bisa dihakimi. Kita dihakimi. Orang yang menambah kurangkan Alkitab, menambah dan mengurangkan. Kita Wahyu mengatakan hal itu. Ulangan mengatakan hal yang sama. Bahwa apa? Kalau kita tambahkan, maka kutub itu akan ditambahkan kepada kita. Jika kita kurangkan, maka nama kita tidak akan ada di kitab kehidupan. Dicabut dari situ. Wow, sangat serius kan? Sangat serius. Itu sebabnya Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah penebusan, itu selalu berbicara di setiap tulisan-tulisan bukunya, dari seri 1 sampai 12, selalu menekankan apa? Mari kita cari firman. Mari kita cari firman. Firman. Belajarlah firman. Rindukanlah firman. Karena Yesus yang datang kembali adalah siapa namanya?
firman Tuhan. Firman Tuhan. Jika kita memiliki sikap yang terburu-buru menghakimi Alkitab, itu firman Tuhan atau bukan, dongeng dan lain-lain, wah, bagaimana kita bisa selamat? Sangat-sangat bahaya. Terlalu berani untuk berbicara seperti itu. Ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan memberkati Bapak Ibu semuanya, kiranya kita terus tunduk di hadapan kewibawaan firman Tuhan, supaya nama kita tidak dicabut dari kitab kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Hen. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Yudi. Pelajaran yang sangat memberkati banyak orang ya saat ini. Bapak Ibu, sebelum kemana-mana, ayo mari kita berdiskusi nanti. Bertanya apa saja kepada Pak Pendeta, dipersilakan. Tapi sebelumnya mari kita mendengarkan, melihat dulu apa-apa saja yang akan ditayangkan di Zoom Sema Adonai. Promosi channelnya, dipersilakan untuk Ibu Aling. Ya, baik, terima kasih Bu Heni. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan dan channel yang relay ke YouTube. Baik, dimulai besok Rabu 20 Desember 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema Jemaat Laodikia, Jemaat yang Bodoh. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Kamis 21 Desember 2023 di jam 20.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman, kali ini mengenai materi misiologi. Dan ini sudah masuk seri ke-7 ya Bapak Ibu. Dan temanya kali ini adalah dunia misi. Dan yang membawakannya adalah seperti biasa, Ibu Evangelis Anita Butar MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Kemudian di hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah Natal online Sema Adonai. Dan untuk ibadah Natal Sema Adonai ini hanya ada di channel Sema Adonai dan channel Sola Scriptura ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau mengikuti ibadah Natal, ibadah online Sema Adonai, Bapak Ibu bisa hadir di dalam kelas Zoom kami atau melihatnya melalui channel Sema Adonai dan channel Sola Scriptura. Dan untuk tema ibadah kita kali ini adalah damai sejahtera di bumi, dan yang menjadi narasumbernya adalah gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan yang menjadi liturgisnya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, saya akan membacakan channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Nats Bible Apologetic, channel Nebu Ali, channel Cahaya Kasih Ministry, dan channel Rin Jumat. Dan untuk renungan pagi, itu diadakan di Sema Adonai setiap hari, dari hari Senin sampai Sabtu, dimulai jam 5.30 pagi. Dan renungan pagi Sema Adonai ini hanya ada di channel Sema Adonai ya Bapak Ibu. Jadi untuk renungan pagi, lalu kemudian untuk renungan gembala kami yaitu Pak Daniel setiap hari Jumat, satu kali dalam seminggu juga hanya ada di channel Sema Adonai. Demikian juga ibadah online kami. Dan untuk renungan pagi kami dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk tanggal 22 sampai dengan tanggal 26, kelas untuk pembelajaran firman Tuhan ditiadakan ya Bapak Ibu sekalian untuk merayakan perayaan Natal. Dan kami dari channel Sema Adonai mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kepada Bapak Ibu sekalian. Dan bagi yang belum
subscribe dan share channel-channel kami. Harap tolong bantu kami men-subscribe dan men-share-nya ya Bapak Ibu sekalian, supaya semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara dari channel-channel Sema Adonai dan juga membantu channel kami semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Tuhan berkati. Kasih untuk Sis Aling yang telah memaparkan ya acara-acara apa aja. Baik Bapak Ibu, mari ya siapa yang mau bertanya diangkat tangan terlebih dahulu ya supaya bisa berdiskusi dengan Bapak Pendeta dan demikian juga teman-teman yang ada di live streaming. Kalau Anda ingin bertanya, bertanya aja, dituliskan, nanti saya akan membacakannya kepada. Jadi Pak Pendeta, ternyata setiap tahun dan tanggal yang dituliskan di Alkitab itu baik memiliki makna ya, memiliki arti ya. Ya, jadi itu ada tujuan pencatatan. Jadi lebih kepada ada tujuan kenapa itu dicatat sedemikian rupa, tetapi semua itu tidak keluar dari tema utama Alkitab, yaitu sejarah penebusan. Bagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi tadi juga menemukan terah itu juga dihitung dari tanggal tahun-tahun ya. Jadi tahun dipanggilnya Abraham, kemudian Terah pada saat itu umur berapa gitu ketahuannya 70 tambah 75 145 tahun. Kemudian dia meninggalnya tahun di umur 205 tahun. Jadi saya teringat ini Bapak Pendeta, banyak sekali saya mendengarkan hamba-hamba Tuhan waktu mereka berkhotbah, mereka mengatakan Terah sudah mati saat Abraham keluar dari Haran. Jadi pengertian arti yang mereka sampaikan itu ya saya juga bisa memaklumin ya karena saya juga dulu begitu pemahamannya. Ternyata setelah belajar saya baru mengerti apa yang dikatakan tadi sangat jelas sekali gitu, pelajaran yang sangat memberkati. Nah, bagaimana ini Bapak Pendeta untuk supaya jemaat lebih jeli ya, lebih jeli itu mengerti ya, jeli kalau bahasa Indonesia apa ya Bapak Pendeta ya? Jeli lebih cermat ya, lebih cermat. Bagaimana supaya lebih cermat? Karena banyak sekali, karena semenjak saya belajar sejarah penebusan, saya juga jadi mengerti Batrah dibangun itu bukan seperti apa yang saya pelajari dulu, ya. Nah, kemudian sekarang Terah, penyingkapan Terah. Ternyata Terah belum mati, karena Terah itu mencapai umur 205. Nah, itu bagaimana Bapak Pendeta, kira-kira kita mendorong jemaat supaya mereka mau mempelajari pelajaran apa supaya mereka itu bisa tahu secara sistematis. Ya, memang untuk metode untuk pembelajaran Alkitab itu seperti apa ya, musiman. Jadi ada tren-trennya. Kalau misalnya ada yang lagi suka belajar belajar semuanya. Tiba-tiba lagi enggak juga. Nah, seperti itu. Dan ini dialami juga oleh gereja-gereja. Memang untuk jemaat bisa memahami Alkitab, tidak ada cara yang lain selain belajar. Tidak ada cara yang lain. Nah, itu sebabnya di dalam khotbah-khotbah itu benar-benar harus dimasukkan pengajaran. Saya bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi hari-hari, mungkin sekitar 2 tahun terakhir ini, banyak perubahan yang terjadi dari kalangan karismatik. Kalangan karismatik itu
mereka kan lebih banyak untuk khotbah yang memotivasi. Oh iya, betul itu. Betul. Khotbah yang memotivasi, isinya mengenai berkat Tuhan dan banyak hal-hal yang itu mengenai kebaikan Tuhan. Yang penting itu yang menjadi prioritas dibandingkan yang lain. Tetapi sekitar 2 tahun terakhir ini di Indonesia khususnya itu mulai gereja-gereja karismatik, nggak semua, tapi saya lihat ada yang beberapa yang besar itu mulai berubah mengarah kepada pengajaran. Wow. Jadi pengajaran inilah yang pada akhirnya membuat jemaat bisa bertumbuh. Nah, memang pendekatan-pendekatan untuk belajar Alkitab itu memang beda-beda. Karena misalnya belajar pun ada juga yang bilang, oh ya belajar apa? Belajar memperoleh berkat. Belajar apa? Ya belajar. Jadi lebih kepada pelajaran, lebih kepada memperhatikan Alkitab itu dengan sudut pandang yang Alkitab mau. Ini memandang Alkitab dari apa yang Alkitab mau, apa yang Tuhan mau. Karena penulis Alkitab itu satu, yaitu Roh Kudus. Dia memakai ya orang-orang di setiap zaman, setiap masa untuk mencatat firman Tuhan itu. Tetapi authornya itu penulisnya itu cuma satu. Manusia hanya apa? Catat aja. Tetapi lewat inspirasi Roh Kudus. Nah, jika ini inspirasi Roh Kudus, jika penulisnya satu, berarti kesimpulan itu satu. Atau arah pencatatan itu menuju kepada suatu hal, satu tujuan, ada maksud. Itu tidak berubah. Makanya kita bisa lihat bahwa tema inti dari sejarah, inti dari perjanjian lama dan perjanjian baru adalah apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, kita perlu percaya kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan. Akan tetapi, banyak orang hanya berhenti di percaya saja. Ketika diajak dan diajak untuk mempelajari Alkitab, untuk lebih mengenali Yesus, nggak mau. Terlalu berat untuk kebanyakan orang. Jadi, mau selamat, tetapi bagaimana memperoleh keselamatan itu, siapa Yesus itu, tertarik. Kurang tertarik. Nah, makanya perlu pendewasaan. Ini tugas dari gereja-gereja, tugas dari ministry-ministry untuk apa? Mendewasakan jemaat. Ya, jemaat yang saya layani di sini pun sama. Jadi, pada akhirnya, meskipun mayoritas lansia, saya sampaikan, saya ajarkan. Seperti apa, sesuai dengan apa yang mereka pahami, tetapi temanya itu tetap sama. Caranya sama, isinya sama, cuma menyesuaikan untuk gimana supaya mereka bisa lebih paham. Kenapa? Jika misalnya saya menghadapi jemaat lansia, kemudian oh ya lansia berarti ya saya ajarkan aja mengenai sorga, berharap aja, sabar aja, kemudian ya harus hidup lebih baik, memiliki hati, jangan stres, ya jangan sampai ini terlalu banyak komplain, mesti pikiran harus kuat. Ini buat apa? Silakan ketemu dengan psikolog aja, itu udah selesai semuanya. Firman Tuhan tidak mengenai hal itu saja, tetapi firman Tuhan adalah hal pengenalan dan memberikan pengharapan. Gitu. Ada jalan yang harus ditempuh. Ini ada jalan. Jadi bukan cuma tahu jalannya, yang penting tahu jalannya. Tahu. Siapa jalannya? Yesus. Oh ya, udah amin. Yang penting sudah tahu. Tetapi apa? Nggak pernah jalan di situ. Tahu tentang Yesus, amin. Tahu Alkitab, amin. Pernah jalan nggak? Nggak pernah. Jadi cuma lihat dari jauh aja. Apakah Tuhan berkenan kepada hal-hal yang seperti itu? Tidak. Tuhan tidak berkenan.
Orang-orang Yahudi gimana? Mereka pikir mereka tahu jalan. Mereka pikir. Tetapi Yesus bilang, akulah jalan. Oh, bingung mereka semua. Nah, itu sebabnya kita perlu untuk mendewasakan jemaat. Mendewasakan lewat apa? Lewat pengajaran Alkitab. Nah, seperti ini, Bu. Jadi, harus terus-menerus bagaimana supaya Alkitab yang kita baca, ini kita bisa paham. Nah, Pendeta Abraham Park, lewat buku seri Sejarah Penebusan, ini memberikan kontribusi bagi berpartisipasi di dalam kekristenan seluruh dunia, gimana supaya anak-anak Tuhan bisa memahami Alkitab, intinya dari bagaimana Allah ingin menyelamatkan kita. Supaya setiap tokoh yang ada di dalam Alkitab, itu bukan cuma orang zaman dahulu kala, tetapi di dalam setiap tokoh itu ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita. Nah, ini. Betul. Kita mau memberikan kesempatan kepada Pak Edi. Dipersilakan Pak Edi. Tutup lagi ya Pak Edi ya. Ini silakan dibuka unmute Pak Edi. Iya, silakan. Ya, shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menanyakan tadi sempat mengikuti meninggal itu pengertiannya meninggal makna rohani, bukan meninggal secara jasmani. Kemudian kan tadi ada analisa teks ya, itu dari Hebs atau itu saya agak kurang jelas ya. Mungkin boleh dijelaskan ulang. Itu kan dikaitkan dengan beberapa ayat Kisah Para Rasul, Yosua, atau ya mungkin review aja. Sebabnya tadi saya mungkin kurang fokus gitu ya. Ya maaf sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi apotnesko itu digunakan dengan dua arti, dua tujuan. Jadi orang yang meninggal dunia, mati secara tubuh, apotnesko ini pun digunakan. Akan tetapi ternyata apotnesko bukan hanya digunakan untuk kondisi itu saja, tetapi apotnesko menunjuk kepada orang yang mengalami kematian secara rohani. Artinya apa? Mati terhadap manusia lamanya, mati terhadap dosa, mati terhadap keinginan dagingnya. Ini mati juga. Jadi dipisahkan. Jadi tadi ada eksegesinya tentang help. Dari helps itu tentang apotnesko itu pemisahan yang membawa kematian. Ini pemisahan yang membawa kematian. Nah, bagi seorang Abraham dipisahkan dari ayahnya, ini membuat dia itu merasa kematian dalam hati dia. Ini kematian, merasakan kematian itu. Artinya apa? Ayahnya sudah apotnesko di dalam hatinya. Ini. Jadi inilah makna apotnesko. Kenapa? Karena Rasul Paulus pun menggunakan kata yang sama ketika menunjuk bahwa dia itu mati setiap hari. Ya, mati setiap hari, mati terhadap dosa dia, terhadap kedagingan dia, manusia lama dia. Nah, ini memberikan suatu pemahaman untuk kita pembaca hari ini bahwa apotnesko digunakan ternyata seperti itu juga. Nah, dalam kondisi seperti itu, kematian secara rohani, maksudnya kematian secara rohani ini begini, bahwa Tera itu sudah mati dalam kasih terhadap ayahnya, kasih terhadap Tera itu sudah mati di dalam hati Abraham. Tanpa itu, tanpa ada apotnesko itu, dia tidak akan pernah meninggalkan Haran. Tetapi karena dia sudah apotnesko, nah ini, sudah mengalami apotnesko itu, Terah itu sudah apotnesko, barulah dia pindah. Ya, seperti itu Pak. Pada akhirnya teks Kisah 7 ayat 4 itu bukanlah suatu kesalahan, melainkan ada kehendak Tuhan untuk kita paham. Kenapa dicatatnya demikian rupa? Demikian Pak.
Bisa dipahami? Ini ya, buka lagi mute-nya. Siapa tahu Bapak ini masih ada ini. Kan Pak? Ya bisa Pak, bisa dipahami Pak. Jadi itu yang saya tangkap itu kematian rohani itu maksudnya kita mematikan dari manusia lama gitu ya. Jadi Abraham itu karena melihat ayahnya itu penyembah berhala, padahal dia sebagai seorang anak harus menghormati orang tua, tapi dalam hal ini dia harus mengambil sikap. Jadi dia mematikan sikap hormatnya kepada orang tuanya, dalam hal ini dia lebih taat kepada Tuhan, kepada Allah daripada kepada manusia. Begitu Pak ya? Ya Pak. Jadi kasihnya itu sudah mati. Itu kasihnya terhadap ayah itu sudah mati. Dia ikut. Kenapa? Karena Tera bukan hanya penyembah berhala, tetapi menjadi orang yang memperlambat kehendak Tuhan. Ini melambat-lambatkan kehendak Tuhan. Dia tidak mau pergi kemana-mana, dia cuma mau di situ aja. Jadi arti nama Tera itu adalah menunda-nunda, berlambat-lambat. Itu arti nama Tera. Nah, seharusnya berlambat-lambat terhadap dosa, menunda-nunda, tetapi justru dia menunda-nunda atau memperlambat kehendak Tuhan. Nah, makanya ya itu sudah mati gitu ya, aponesko, sudah meninggal. Ya, gitu Pak. Ya, Ya, ya terima kasih Pak pencerahannya Pak. sama-sama Pak Edi. Ada lagi yang mau bertanya, silakan ya, dibuka kesempatan untuk bertanya. Jadi Bapak Pendeta, waktu si Tera lahirkan di Ur-Kasdim, itu kan perpisahan antara Pelek dengan siapa nama bapaknya Pelek itu saya lupa. Yang berpisah, yang satu ke Haran, satu Eber. ke Eber. Nah, tapi waktu Tuhan memanggil Abraham, si Terah ikut, Pak. Nah, karena sepengetahuan saya Terah ikut karena dia tahu bahwa apakah dia tahu ya, tapi kan yang menuntun si Abraham masuk ke Haran itu kan si Tera ya Pak ya? Ya. Jadi Iya. kalau kita lihat di kisah 7 ayat yang kedua, kisah para rasul 7 ayat yang kedua, tidak dikatakan Allah yang maha mulia menampakkan diri kepada Tera. Bukan. Tetapi dikatakan bahwa Allah yang maha mulia menampakkan dirinya kepada Abraham. Tetapi setelah menerima perintah itu, kalau kita lihat di Kejadian 11 ayat 31, seolah-olah Terah yang memimpin mereka. Terah yang memimpin mereka keluar. Seolah-olah Terah yang inisiasi untuk meninggalkan Ur-Kasdim. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa apa? Bahwa panggilan itu datang kepada Abraham. Abraham memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya. Nah, ingat bahwa zaman itu adalah zaman patriarkat. Kalau papanya masih ada, semua harus dengan keputusan papanya. Nggak boleh sendiri. Itu patriarkat. Nah, jadi dia sampaikan kepada papanya. Tetapi luar biasanya, kan kita tahu kan, dia adalah seorang penyembah berhala. Kok dia bisa percaya kepada perkataan dari anak? Betul ya? Kenapa dia bisa percaya? Karena kita perlu ingat satu hal begini. Ketika Abraham berumur 48 tahun, Pelek mati. Jadi dari antara Nuh sampai kepada Abraham, ini ada 10 generasi. Dari generasi ke-10 sampai generasi ke-20. Dari antara mereka yang pertama kali mati adalah Pelek. Waktu itu Abraham berumur 48 tahun.
Berumur 48 tahun. 48 tahun. Ketika Abraham umur 49 tahun, Nahor mati. Abangnya Nahor si mati. Abraham. Itu papanya Tera. Papanya Tera. Oh, itu. anaknya Nahor si itu. anaknya si Pelek ya. Itu cucunya Pelek. Gitu. Oh, tunggu Nah, dulu. jadi kalau kita lihat, setiap tahun itu ada yang mati. Ketika semua itu masih sehat-sehat semuanya. Tambah lagi Allah yang maha mulia. Allah yang maha mulia, kalau kita lihat di situ, dia kan Stefanus, lihat tuntunan Roh Kudus, menekankan bahwa Allah menampakkan diri. Itu Allah yang seperti apa? Tuh ya, dikatakan bahwa Allah yang maha mulia. Macam-macam kalau kita lihat Allah dikenal oleh orang-orang itu macam-macam. Allah yang maha kuasa, Allah yang menyediakan, Allah yang menang perang, Allah yang menyembuhkan, dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Maka kita bisa lihat bahwa ketika dikatakan bahwa Allah yang maha mulia, ini Allah yang maha mulia itu seperti apa sih? Kitab Mazmur menyatakan bahwa Allah yang maha mulia, suaranya mengguntur, sangat menakutkan. Jadi, ketika suara Allah yang maha mulia itu memanggil Abraham pertama kalinya di Ur Kasdim, Allah memanggilnya itu bukan begini. Abraham, ayo. Ya, tujuannya itu kan Kanaan. Ayo udah, tinggalkan bapamu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan negerimu, ayo. Pergi ke negeri nanti akan kuberkati kamu di sana. Enggak, Tuhan enggak bicara seperti itu. Allah yang maha mulia bicara bagaimana? Abraham, pergilah dari negerimu, dari saudaramu. Waduh, mengkuntur. Sangat-sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Makanya mereka takut. Takut mereka. Dan mereka berangkat. Seperti itu. Jadi, meskipun Tera itu penyembah berhala, ingat, dia pun keturunan Nuh. Dia tahu bahwa apa? Ada Allah Jehovah. Ada Allah pencipta itu. Ya, Yahweh itu. Dia tahu. Memang ada dewa matahari, dewa bulan, bintang-bintang, dewa yang lain. Banyak sekali dewa di Ur Kasdim. Tetapi satu Allah yang dia tidak lupa. Apa itu? Yang menciptakan. Jehovah. Yahweh. Itu yang menciptakan. Itu sebabnya ketika Abraham cerita, bayangkan. Pelek baru mati. Semua masih sehat. Dia mati. Ternyata tahun depannya mati juga si Nahor. Nahor mati. Akhirnya yang masih tinggal di Ur Kasdim, di wilayah pembangunan Menara Babel itu, pikiran mereka siapa? Pikiran mereka apa? Berikutnya bisa salah satu dari kita. Iya kan? Bisa salah satu dari kita. Ketika di saat yang seperti itu, alam memanggil Abraham, akhirnya apa? Pelek pun ikut. Makanya kitab Kejadian pasal 11 ayat 31 menyatakan bahwa Tera itu menjadi pemimpin. Yang memimpin keluarganya keluar dari Ur Kasdim sampai ke Haran, menetap di sana. Padahal menetap di sana itu bukan kehendak Tuhan. Nah, seperti ini, Ibu. Ya, baik. Jadi kalau begitu, mereka tadinya kan orang yang tidak memiliki kepercayaan kepada Allah karena mereka tumbuh menjadi penyembah berhala ya di sana. Nah, waktu mereka ke Haran kan bertemu dengan Nuh, karena kan mereka mendapatkan apa namanya, saya mute dulu ya. Oke. Mendapatkan iman gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Haran tidak mau keluar, Pak, dari Ur Kasdim, dari Haran? Tidak mau mengikuti si Abraham.
Jadi Tera itu ada 3 anak kan? Abram, Tera, Nahor. Abram, Tera, Nahor. Jadi Tera, mengenai anak-anak Tera ini, dikatakan bahwa Haran telah mati duluan. Haran telah mati duluan. Ya. Sebentar ya, saya laptopnya saya charge dulu. Sabar ya teman-teman. Baik, jadi kalau kita perhatikan, Tera itu mati, ya, mati di Haran. Mari kita lihat ayatnya ya. Kita akan lihat ayatnya. Kita lihat Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11. Kalau kita lihat di ayat 27, inilah keturunan Tera. Ayat 27, inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Haran memperanakan Lot. Ketika Tera ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Jadi Haran sudah mati lebih dulu. Ya, sudah mati lebih dulu, tetapi Haran ada keturunan, yaitu siapa? Lot. Ya, Lot. Kemudian setelah menyatakan atau ya mengisahkan kematian Haran, Alkitab menceritakan tentang Abraham dan Nahor. Ya, Abraham dan Nahor. Jadi mereka berkeluarga. Nahor, kalau kita lihat ya di Kejadian 11 ayat 31, di situ dikatakan Tera membawa Abram, Lot, Sarai. Tetapi tidak bicara apa-apa mengenai Nahor. Artinya apa? Nahor ketika Tera, Abraham, dan yang lain ini, 4 orang ini meninggalkan Ur Kasdim, Nahor tetap tinggal di Ur Kasdim. Jadi ada yang tetap tinggal di Ur Kasdim. Cuma di kemudian hari, kalau kita baca buku yang kedua seri sejarah penebusan, ini waktu itu saya tidak bahas, di kemudian hari keturunan Nahor pindah ke Haran. Ya, jangan bingung ya, Haran di sini memang nama orang kan, betul ya? Salah satu anaknya Terah kan, tetapi Haran juga adalah nama kota. Ini nama kota, jadi jangan gitu. Makanya jangan bingung. Ayat 31 di situ dikatakan berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran. Ini sudah nama, ini menunjuk kepada nama kota, gitu ya, kota. Nama yang sama dengan nama anaknya Terah. Nah, tetapi di kemudian hari, ya di kemudian hari kalau kita lihat, Nahor, keturunan Nahor ini telah pindah ke wilayah Haran. Nah, ini kita bisa lihat di buku yang kedua. Siapakah pada akhirnya mereka ini? Ya. Nah, jadi mereka adalah, kalau kita lihat di Kejadian, bentar ya, Kejadian 22 ya. Sebentar ya. Ya. Kejadian 22, kalau kita lihat muncul lagi Nahor ini. Jadi Nahor cuma muncul di Kejadian pasal 11, di Kejadian pasal 22 muncul lagi dia. Oh, ini luar biasa. Padahal itu kayak apa? Sudah dilupakan kan? Sudah dilupakan. Untuk waktu yang sangat-sangat puluhan tahun sudah dilupakan.
Tetapi dia muncul lagi. Dikatakan apa? Sesudah itu, ingat ini peristiwa setelah Ishak dipersembahkan di atas Gunung Moria. Jadi ini waktu sudah sangat lama berlalu. Ya, Abraham sudah berumur sekitar 125 tahun. Abraham. Ya. Sejak dia tinggalkan itu udah sangat lama. Tetapi muncul lagi Nahor ini. Dikatakan apa? Abraham mendapatkan kabar. Milka melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor. Siapa saja anaknya Nahor, siapa saja ponakan dari Abraham. Nah ini, Uz, Buz, Kemuel, kemudian apa? Setelah Kemuel ada Keset, Hazo, Pildas, Yidlaf, Betuel. Belum kenal sampai di sini ya, belum familiar. Tetapi ayat 23 bilang apa? Dan Betuel memperanakan Ribka. Nah ini Ribka. Udah kenal ya Ribka ya? Ribka. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa Ribka ini tinggal di mana? Di pasal 24, di pasal 23 itu bicara tentang Saranya meninggal, tetapi pasal 24 Abraham menyuruh Eliezer pergi cari istri untuk Ishak anaknya. Pergi kemana? Katanya. Ya pergi ke sini nih. Dikatakan sini. Ayat yang keempat. Abraham bilang, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Nah, dia pergi kemana? Ya kan? Pergi kemana dia? Kalau kita lihat, ayat 10 dikatakan, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya, pergi kemana? Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor katanya. Ke kotanya Nahor. Aram ini apa? Yakub pun cari istri di sana. Rahel dan Lea. Betul ya? Itu adalah Padan Aram. Padan Aram itu di mana? Di Haran. Nah, ini di Haran. Jadi kita bisa lihat Haran dari antara tiga anak Tera, Haran sudah mati lebih dulu. Haran sudah mati lebih dulu. Kemudian Tera yang keluar dari Ur Kasdim itu dari antara anak-anak Tera hanya Abraham saja. Tetapi di kemudian hari Nahor pun meninggalkan Ur Kasdim. Nah, seperti itu, Ibu. Wow, luar biasa. Mantap sekali nih Pak, pelajaran yang luar biasa. Ya, ini masih ada waktu dikit lagi teman-teman. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Biasa dengan raise hand kalau memang ada. Pelajaran yang sangat bagus ya. Jadi kita tahu akhirnya sejarah ini sampai sekarang masih fresh ya Pak Yudi ya. Masih keren, kayaknya nggak pernah selesai trennya. Kalau kita lihat, saya juga kalau melihat dan juga kesaksian banyak orang yang saya temui atau yang saya dengarkan kesaksian mereka, lewat buku seri sejarah penebusan. Jadi buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham menghidupkan kembali tokoh-tokoh yang ribuan tahun yang lalu yang kita tidak kenal, membuat mereka itu hidup dan bersaksi tentang kehidupan mereka, tentang iman mereka, kehidupan iman mereka, tentang kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Lewat buku sejarah penebusan, pada akhirnya kita bisa mengenal mereka. Siapakah Abraham? Siapakah Set, pengganti Habel itu? Siapakah Henok? Siapakah Lamek, anak Abraham itu? Papa Nuh itu. Siapakah Metusala yang umurnya terpanjang di dunia? Siapakah Daud itu? Siapakah kakek Yesus? Kenapa kakek Yesus ada dua? Kakeknya beda kan? Papanya Yusuf di kitab Lukas pasal 3 beda, di
di Matius pasal 1 beda, gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Tapi semuanya muncul. Yeremia seperti apa? Raja-raja bagaimana mereka? Semuanya muncul bagi kita. Pada akhirnya kita bisa menyaksikan iman mereka. Dan kita bisa mengikuti teladan iman mereka. Nah, itu. Jadi suatu berkat bagi kita yang hidup hari ini. Iya. Pelajaran yang sangat-sangat memberkati kita, jadi semakin tahu ya, jadi kita harus belajar melihat dari sudut pandang sejarah penebusan. Bapak Ibu bisa membeli bukunya, ada di Tokopedia, atau juga beli di, kalau di searching di Google ya, Yayasan Damai, apa Pak, saya jadi lupa ini, Damai Kasih. Yayasan Damai Sejahtera Utama, bisa Ya, juga ke sejarahpenebusan.com. ya, sejarahpenebusan.com ya, bisa dibeli buku-bukunya yang udah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Banyak lagi Bapak Ibu yang pertama kali disingkapkan menurut dari yang telah dipelajari oleh Bapak Pendeta Abraham Pak ya. Dia banyak meninggalkan warisan kepada kita semua supaya menyingkapkan belum diketahui sebelumnya dan akhirnya disambung-sambungkan ya. Jadi saya belajar sejarah penulisan ini seperti parcel ya, gabungan, ada apa ya namanya, puzzle. Jadi dibentuk dari satu ke satu, akhirnya dapat gambaran. Oh, ini gambarannya begini. Dari satu ini digabungkan lagi, baru dapat bayangannya ini. Jadi luar biasa. Bapak Ibu, mari kalau memang betul-betul mau kitab ya, pelajarilah buku-buku sejarah penebusan. Karena buku-buku sejarah penebusan juga itu dianjurkan di sekolah STT. Jadi sekolah STT itu dianjurkan mereka untuk membaca buku-buku sejarah penebusan sebagai fondasi ya. Jadi itu betul-betul sangat memberkati. Baik, waktu karena sudah malam juga, Bapak Pendeta juga bisa beristirahat ya. Bapak Pendeta tolong kasih conclusion-nya, kemudian doa berkat buat kami semua. Dipersilakan. Yesus Kristus ada untuk kita, dan untuk mengikuti Yesus Kristus, mau tidak mau, tidak bisa mengelak, kita harus mengalami pemisahan. Pemisahan dengan hal-hal yang lebih kita kasihi dibandingkan Tuhan. Kan tetapi hal tersebut, percayalah, pada akhirnya memberi hidup bagi kita. Meskipun aponesko, tetapi aponesko itu memberi hidup bagi kita. Yesus mati untuk memberi hidup bagi kita. Kita mati atas manusia lama, supaya pada akhirnya kita bisa hidup, lebih lagi memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, terima kasih. Malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mempelajari firman-Mu, dan hamba-Mu telah menyatakan apa yang hamba-Mu pahami. Kiranya Bapa, Engkau yang membungkus dengan kasih karunia-Mu, Roh Kudus kiranya yang akan membantu kami, membimbing, sehingga kami bisa memahami apa yang Engkau inginkan kami pahami. Bila mana ada yang kurang berkenan di hadapan Bapa di surga, kalau Engkau yang memberikan pengampunan, hanya firman-Mu saja yang kami terima dan kami pahami. Lebih lagi, kami lebih lagi cinta Alkitab. Kami lebih lagi menyelidiki firman-Mu, kehendak-Mu yang tersembunyi lewat firman yang Engkau tuliskan, dan biarlah dalam hidup kami bisa berdiri di hadapan Alkitab dengan penuh hormat, bahwa kewibawaan Alkitab itu sungguh-sungguh tinggi, karena firman di dalam Alkitab adalah firman yang berasal dari Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan hidup kami, pelayanan kami, setiap usaha yang kami lakukan, semua kegiatan kami, Tuhan kiranya akan menjaga dan menyertai. Bapak terima kasih. Shema Adonai ini biar Engkau terus pakai demi kemuliaan nama Tuhan, untuk Injil-Mu sampai kepada banyak jiwa, dan mereka bisa memegang Yesus Kristus
Dan biarlah Bapak setiap pengajaran yang disampaikan meneguhkan iman kami semua yang mengikutinya. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan sisa waktu ini semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi. Bapak Ibu yang terkasih, untuk kelas Bapak Pendeta Yudi yang biasanya hari Jumat, untuk Jumat datang ini diliburkan. Demikian juga untuk Jumat tanggal 29 itu juga diliburkan. Jadi kita akan bertemu kembali di kelas pada tanggal 5 Januari, tanggal 5 atau tanggal 5 ya, tanggal 5 Januari tahun 2024, tahun depan. Tapi tinggal berapa hari lagi ya, 2 minggu mendatang kita akan bertemu dengan kelas Pendeta Yudi. Baik, untuk Bapak Pendeta Yudi kami mengucapkan selamat Natal dari Sema Adonai. Tuhan memberkati atas pelayanan Bapak ya. Dan sampai ketemu semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.